Kalian heran kenapa ada peternak yang biaya pakannya sedikit tetapi entoknya justru tumbuh lebih cepat. Sementara ada juga yang setiap hari memberi pakan mahal tetapi pertumbuhannya biasa-biasa saja. Ternyata masalahnya bukan hanya soal banyaknya pakan teman-teman, melainkan bagaimana cara kita memberikan pakan yang tepat. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah strategi sederhana yang sering dianggap sepele, padahal justru bisa membuat biaya pakan jauh lebih hemat tanpa mengorbankan pertumbuhan entok. Bahkan kalau diterapkan dengan benar, keuntungan ternak bisa meningkat cukup signifikan. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video nanti saya akan membahas kesalahan yang paling sering dilakukan peternak saat menggunakan pakan alternatif. Banyak orang berpikir kalau sudah memberi sayuran setiap hari berarti biaya pakan otomatis hemat, padahal belum tentu seperti itu. Justru disinilah banyak peternak mengalami kerugian tanpa sadar teman-teman. Kenapa? Karena mereka mengganti hampir seluruh pakan dengan hijauan. Akibatnya apa? Akibatnya kebutuhan protein tidak tercukupi. Entok memang kenyang, tetapi tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk membentuk daging, tulang, maupun bulu. Hasil akhirnya pertumbuhan lambat, bulu terlihat kusam, tubuh kecil, bahkan ada yang mulai saling mematuk temannya sendiri. Padahal semuanya itu sebenarnya bisa dicegah. Ini adalah bagian yang paling penting sekali teman-teman. Jangan buru-buru mengenalkan pakan hijauan pada anak entok yang masih terlalu kecil. Usia 0-1 bulan merupakan fase emas pertumbuhan. Pada masa inilah organ tubuh, tulang, dan sistem kekebalan sedang berkembang dengan sangat cepat. Karena itu, kebutuhan nutrisinya harus benar-benar terpenuhi. Di fase ini, lebih aman menggunakan pakan dengan kandungan nutrisi lengkap. Setelah memasuki usia sekitar 1 bulan, barulah entok mulai diperkenalkan dengan pakan alternatif secara bertahap. Jangan langsung diganti semuanya teman-teman, campurkan sedikit demi sedikit. Biarkan entok beradaptasi, karena perubahan mendadak justru membuat nafsu makan turun. Banyak peternak mengambil rumput atau daun, lalu langsung dilempar ke kandang. Cara seperti ini kurang efektif teman-teman. Entok memang akan mematuk, tetapi banyak bagian yang akhirnya terbuang. Supaya lebih maksimal, sayuran sebaiknya dicacah terlebih dahulu. Kalau memiliki mesin pecacah atau penggiling, hasilnya akan jauh lebih baik. Ukurannya menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah dimakan. Selain itu teman-teman, pakan menjadi lebih merata ketika dicampur dengan bahan lainnya. Entok pun lebih lahap menghabiskan pakan. Nah, disinilah banyak orang salah paham teman-teman. Pakan alternatif bukan berarti hanya sayuran. Sayuran memang mengandung vitamin dan serat, tetapi kandungan proteinnya masih belum cukup. Karena itu tetap dibutuhkan sumber protein tambahan. Misalnya pakan konsentrat atau pur ayam berdaging. Dengan kombinasi yang tepat, entok memperoleh energi, vitamin, mineral, sekaligus protein yang dibutuhkan tubuhnya. Inilah yang membuat pertumbuhan tetap maksimal walaupun biaya pakan mulai ditekan. Jadi jangan hanya mengejar murah teman-teman, tetapi kejarlah keseimbangan nutrisi. Percuma memberi pakan berkualitas teman-teman kalau air minumnya sering kosong. Air memiliki peran yang sangat besar dalam proses metabolisme tubuh. Ketika konsumsi air kurang, pencernaan tidak bekerja optimal.
pertumbuhan ikut lambat. Karena itu pastikan tempat minum selalu tersedia selama 24 jam. Jangan menunggu habis baru diisi teman-teman. Semakin mudah entok mendapatkan air, semakin baik pula proses pertumbuhannya. Masih banyak sekali teman-teman peternak yang asal mencampur pakan. Ada yang terlalu kering, ada juga yang terlalu encer. Padahal tekstur sangat mempengaruhi kenyamanan entok saat makan. Idealnya, pakan memiliki tekstur yang lembut, agak menggumpal tetapi tidak lengket. Kalau terlalu basah, pakan mudah menempel di bulu. Akibatnya apa? Akibatnya bulu menjadi kotor. Entok sering membersihkan tubuhnya, bahkan bisa memicu kebiasaan saling mematuk. Hal sederhana seperti ini teman-teman sering diabaikan, padahal dampaknya cukup besar terhadap kesehatan ternak. Vitamin memang penting teman-teman, namun bukan berarti setiap hari harus diberikan. Pemberian vitamin seperti Vitacik, stimulan yang terlalu sering justru tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik. Yang lebih dianjurkan adalah pemberian secara berkala. Misalnya seling-seling sesuai kebutuhan. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh tanpa membuat penggunaan vitamin menjadi boros. Ingat teman-teman, vitamin hanyalah pelengkap, bukan pengganti nutrisi utama. Selain pakan teman-teman, lingkungan kandang juga memegang peran penting. Gunakan alas sekam padi agar lebih tetap kering. Sekam mampu menyerap kelembapan sehingga kandang tidak mudah becek. Selain itu, bau amoniak juga bisa berkurang. Lingkungan yang bersih membuat entok lebih nyaman. Risiko penyakit ikut menurun. Dan energi yang seharusnya dipakai melawan penyakit bisa digunakan untuk pertumbuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman, rahasia pakan alternatif bukan sekedar mencari pakan yang gratis, tetapi bagaimana kita menyusun pakan yang tetap memenuhi kebutuhan nutrisi entok. Mulailah mengenalkan hijauan setelah usia 1 bulan. Campurkan dengan sumber protein, sediakan air minum tanpa putus, perhatikan tekstur pakan, jaga kebersihan kandang, dan gunakan vitamin secara bijak. Kalau kelima hal sederhana ini diterapkan secara konsisten, insya Allah pertumbuhan entok akan jauh lebih optimal. Biaya pakan lebih ringan dan yang jelas keuntungan ternak pun bisa meningkat. Kalau menurut kalian hijauan apa yang paling efektif untuk pakan entok di daerah kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa menjadi referensi untuk peternak lainnya, khususnya saya sendiri. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan tips peternak lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam edukasi, salam sukses untuk kita semua. I said goodbye.